Halo Tribuners, apa kabar? Senang bisa menyapa kembali pemirsa setia Tribun Sumsel lewat program Frame, membingkai berita dengan sudut pandang berbeda. Oh ya Tribuners, mumpung masih ada suasana Kartini, kali ini kita akan membahas Kartini zaman now yang bisa menginspirasi salah satu generasi muda, khususnya perempuan. Kali ini kita akan berbincang dengan Kartini yang menggemari olahraga tinju, di mana kita tahu olahraga adu jotos ini merupakan olahraga yang sering dimainkan pria. Penasaran kan seperti apa? Ayo ikutin saya. Satu, dua, coba. Ya, pas kan? Olahraga tinju memang identik dengan olahraga pria. Tidak hanya mengandalkan pukulan, olahraga ini juga mengandalkan teknik, kecepatan, dan ketangkasan. Olahraga fisik ini tidak hanya dimainkan pria saja, namun juga wanita. Bahkan terdapat kejuaraan tinju wanita baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun ada sejumlah sasana tinju yang melatih dua gender, yakni pria dan wanita, seperti sasana tinju di PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Di pusat pelatihan tinju ini terdapat sejumlah petinju wanita yang gigih berlatih dan tidak kalah tangkas layaknya petinju pria. Kanan mukul, kiri melindungi rahang, ya. Seperti yang dilakukan Nur Hidayatin Nazila. Zila, nama panggilannya, merupakan salah satu siswa di Sasana Tinju PT Pusri. 5 hari dalam seminggu, ia dan rekan-rekannya berlatih tinju untuk mengasah bakat dan mengikuti kejuaraan tinju baik di tingkat regional maupun nasional. Aku udah tahu, kenapa? Saya nggak bergerak ini. Zila mengaku jika ia menggemari tinju sejak belia. Remaja kelahiran Palembang 24 Desember 1999 ini merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Sriwijaya. Selain pendidikan akademik, pendidikan olahraga seperti tinju pun ia pelajari. Layaknya atlet profesional, sebelum melakukan uji tanding, Zila dan rekan-rekannya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Latihan gerakan memukul dengan menghujam samsak tinju dilakukan berkali-kali. Serangkaian latihan yang dilakukan Zila dan kawan-kawan benar-benar membuatnya bak latihan atlet profesional. Inilah momen yang ditunggu-tunggu ketika petinju wanita menghujamkan pukulan ke arah lawan dan Zila melakukannya dengan baik. Namun tentu saja Zila tidak memukul lawan dengan sungguh-sungguh, melainkan ia berlatih menaklukkan lawannya. Wow, sangat keren. Bagi Zila, tinju merupakan olahraga yang menyenangkan. Ia pun berharap dapat mengukir prestasi di bidang tinju serta dapat mengharumkan nama daerah. Zila, kenapa memilih olahraga tinju? Ini kan olahraga yang keras yang biasa dimainkan laki-laki gitu. Kalau pilih olahraga tinju itu ya hobi sih. Kalau dari kecil itu sebenarnya udah seneng lahir sama cowok, main sama cowok. Terus pas di SMA itu disampaikan ayah, tinju ternyata mantep. Sejak usia berapa itu? Kalau dari tinju itu usia sekitar 12 tahun. Bagaimana progres latihan selama ini? Apakah Zila pernah diproyeksikan untuk mengikuti kejuaraan tinju ke depannya setelah mengikuti latihan di Sasana ini? Oh iya, kalau setelah latihan itu biasanya kalau kemarin itu kan abis dari TC itu untuk Porprov 2017 itu diharusin TC latihan terus gitu untuk ya mencapai target lah gitu. Terus selama ini sudah sering ikut kejuaraan ya? Di tingkat kabupaten maupun provinsi. Apa manfaat yang didapatkan dengan olahraga tinju ini? Ya sih, selain kesehatan juga bisa meraih prestasi baik dari tingkat kecamatan maupun provinsi, jadi prestasinya meningkat. Kalau berat badan turun nggak? Berat badan turun. Berapa kilo? Kalau kemarin itu dari 51 sampai ke 48 karena main kelas 48. Jadi artinya memang ada manfaatnya terasa. Selama latihan, kalau boleh tahu, selama sparring gitu ya, apa pernah luka gitu atau lebam karena pukulan lawan sesama kawan latihan gitu? Pernah nggak? Bang sih nggak pernah sih, nggak parah tuh nggak. Cuma paling bagian kiri itu kadang sering sariawan gara-gara pukul lah karena pecah kan, nggak jadi parah. Tapi ini kuliah terus ya? Kuliah terus, latihan terus, jalanin semua.
Halo Pak Wilson. Ya. Selamat sore. Saya Agung dari Tribun Sumsel. Ya Pak, ini kan di Sasana Putri latihannya ada cowok, ada cewek, laki-laki sama perempuan kan latihan digabungkan Pak. Ini Iya. gimana Pak metode pelatihan untuk laki-laki dan perempuan ini? Apa bedanya Pak? Sebenarnya tidak ada beda, hanya persamaan, hanya porsinya saja yang berbeda. Porsinya ada yang putranya lebih keras, putrinya sedang. Tapi sebenarnya harus disamakan. Ya. Nah, jadi mental mereka naik kan gitu. Jadi kalau sparring atau drill pun juga harus laki-laki. Jadi kalau mereka pas ketemu sama perempuan, mereka sudah anggap itu laki-laki kan gitu. Jadi mereka sudah berani. Itu mentalnya gitu. Mengenai ini porsi latihan waktu gimana Pak? Itu Ada yang lebih lama mungkin yang laki-laki. sama saja, dikasih cuman hanya itu tadi saya bilang, hanya laki-laki dia dinaikkan dari jam 4 sampai jam 6. Seperti sekarang ini kan, jadi yang mereka karena baru dikurangin, jadi gitu. Bagaimana progres pelatihan para calon atlet kita ini Pak sejauh ini? Apakah ada peningkatan? Peningkatan sudah ada, sedangkan kami Pusri Cup juara umum kan gitu. Juara umum karena kami juga gabung sama Pemcap Palembang, jadi kami juara umum gitu. Dari Jambi, Bengkulu dikirim, Lampung dikirim kan, jadi kita Pusri Cup waktu itu kita juara. Jadi sekarang pun juga ada persiapan untuk kejurnas Lampung bulan 10 Tahun ini Pak ya? ya. Ini. Sejauh mana persiapannya Pak? Sebenarnya begini, sudah mulai dari sekarang, hanya pemusatan yang belum ada. Tapi kita mulai latihan sekarang, jadi sudah tampung, artinya fisik sudah ada kan. Jadi tinggal masuk ke acara inti, fisik umum sudah sekarang, fisik khusus belum. Jadi tinggal pas bilang sudah masuk TC untuk berangkat, tinggal kita masuk fisik khusus. Apa yang lebih diutamakan kepada para atlet sebelum terjun ke ring gitu Pak? Dengan latihan itulah, dengan latihan kita persiapkan mentalnya. Paling utama itu mental sparring, ya, mental sparringnya. Jadi kalau dia kurang sparring, kemungkinan mentalnya nggak ada. Tapi kalau dia sparring terus, apalagi dia sparring sama yang lebih senior daripada dia mungkin mentalnya lebih bagus. Gitu. Apakah untuk sparring sendiri internalis dulu atau dicoba keluar gitu? Situ kendala misalnya di situ. Jadi kalau sudah internal sudah bagus, yang untuk keluar lagi dari sininya itu yang dananya yang sponsornya nggak ada. Kalau bisa itu kami mau itu berangkat ke daerah sana sparringnya itu yang buat mentalnya bagus. Itu petinju seorang ini jadi bagus lagi. Lebih mengasah lagi. Ya, Tapi sejauh ini dari pelatihan difokuskan di Sasana ini. iya. Fokusnya itu nggak fokusnya hanya kuatkan mental di Sasana ini, tapi lebih kuat mental lagi kalau bertanding di luar sebenarnya. Dia rajin main di luar, dia sudah perkembangan bagus, mentalnya lebih bagus. Baik, Pak Bosan, terima kasih waktunya. Oke. Masih bentur. Siapkan olahraga mati. Oke, Tribuners, itu tadi penampilan para kartini kita dalam melakoni olahraga tinju ini. Tidak mudah memang menekuni olahraga tinju, biasa dimainkan oleh pria. Tapi berkat nilai perjuangan yang diwariskan oleh Ajeng Kartini, sehingga bukan hal yang mustahil bagi kaum wanita untuk berdiri sejajar dengan kaum pria. Ya, Tribuners, sekian liputan kali ini. Tonton terus program Frame, membingkai berita dengan sudut pandang berbeda hanya di channel YouTube Tribun Sumsel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat Hari Anak Kartini, semoga wanita Indonesia semakin hebat.